Iya. Sekarang bayangkan ya, Rasulullah itu baca buku saya, saat-saat terakhir Rasulullah, terbitan Gramedia. Ketika Rasulullah sedang di TV One guys, di TV One. Lanjut Pak. Ya, ketika Rasulullah itu terbujur kaku ya, baru saja meninggal dunia, berkumpul istrinya itu, semua istrinya kumpul. Ali bin Abi Thalib juga kumpul di situ sebagai. Tiba-tiba datang seorang Yahudi membawa baju perang. Lalu dia bilang begini, wahai istri-istri Rasulullah, ketika Muhammad masih hidup, Muhammad tidak pakai nabi karena dia Yahudi kan, Muhammad menggadaikan baju perangnya ini kepada saya. Kata Ali, udahlah, itu kan baju perang pasti lebih mahal dari harta yang digadaikan, ambil buat kamu. Dirang. Apa poinnya? Rasulullah berbisnis dengan Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahdi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, ini kembali kami kabarkan ya. Ini ada seorang dosen ya yang membela Panji Gumilang, sangat pro dengan Bapak Panji Gumilang. Namun saya kabarkan juga bahwa Bapak Panji Gumilang sekarang ini kasusnya semakin naik ya ke penyidikan yang sudah diperiksa polisi, ya kemungkinan besar akan dijerat undang-undang penistaan agama ya. Lagi berproses ya. Kita doakan diberikan yang terbaik ya. Baik, ini ada dosen Universitas Indonesia ya, kalau nggak salah. Ini dosennya ini sangat jenius kata dia ya. Ini pro, sangat-sangat pro dengan Bapak Panji Gumilang. Seperti apa? Mari kita simak ya. Simak sampai akhir video ini, nanti kita komentarin seperti apa pendapat dia. Baik, mari kita simak. Circle-nya Panji Gumilang iya, nih. Orang Bapak Saya lulusan Al Zaitun nih. Tuh Pak, Bapak bukan lulusan Al Zaitun. Saya bersumpah demi Allah, saya hanya sekali seumur hidup saya bertemu Panji Gumilang tahun 90-an. Lebih karena dia kakak kelas saya di Gontor. Saya dari Gontor, dia lulusan Gontor. Pesantrennya besar, saya datang. Kan boleh ilmuwan datang melakukan observasi, penelitian dan Tapi sebagainya. observasinya apa yang dilihat Pak? Sama dengan Gontor. Oh, Nggak ada. Yang muncul-muncul di 10 hal itu nggak ada. Nggak terlihat di ada. situ. Yang saya lihat Salam Yahudi persis gitu-gitu. kayak waktu itu belum ada Yahudi. Waktu itu belum ada. Belum ada. Oh ya 20 tahun yang lalu Ya, kalaupun sekarang ada ya, kenapa juga menjadi persoalan? Tuh, Pak, ada komentar agak lain Bapak ini, beda Pak, persepsinya beda. Ya kita kan harus menghormati setiap persepsi orang guys ya. Boleh saja berbeda. Perlu dijelaskan nih, jadi Pak Helmi ini lulusan Gontor guys, bukan lulusan Al Zaitun, tapi pernah sekali doang ketemu Panji Gumilang. Gitu. Dalam konteksnya antara kakak kelas dan adik kelas ya Pak ya? Dan juga survei. Survei. Saya bagaimana ngomong tentang Zaitun kalau saya tidak pernah survei, kan tidak fair namanya kalau begitu. Karena itu saya datang ke situ melihat, oh persis Gontor, gitu kira-kira. Sekarang misalnya yang dipersoalkan misalnya Zaitun mengajarkan bahasa Ibrani ya, misalnya. Kan bagus. Daripada kita sembarang orang. Mantap Pak dosen, Anda bijak sekali. Kalau misalnya orang menuduh Yahudi, Nasrani dengan buruk tanpa dia pelajari, itu kan asal tuduh namanya. Iya. Sekarang bayangkan ya, Rasulullah itu baca buku saya, saat-saat terakhir Rasulullah, terbitan Gramedia. Ketika Rasulullah sedang di TV One guys, di TV One. Lanjut Pak. Ya, ketika Rasulullah itu terbujur kaku ya, baru saja meninggal dunia, berkumpul istrinya itu, semua istrinya kumpul. Ali bin Abi Thalib juga kumpul di situ sebagai. Tiba-tiba datang seorang Yahudi membawa baju perang. Lalu dia bilang begini, wahai istri-istri Rasulullah, ketika Muhammad masih hidup, Muhammad tidak pakai nabi karena dia Yahudi kan, Muhammad menggadaikan baju perangnya ini kepada saya. Kata Ali, udahlah, itu kan baju perang pasti lebih mahal dari harta yang digadaikan, ambil buat kamu. Dirang. Apa poinnya? Rasulullah berbisnis dengan Yahudi. Berbisnis, tetangganya Yahudi. Nah, sekarang kenapa kita ngamuk-ngamuk? Yahudi itu bahasa Arab, artinya ada Yahudi, orang yang mendapatkan petunjuk. Itu adalah umat Nabi Musa. Israel itu nama nabi, nama lain dari Nabi Yakub. Jadi kalau kita demonstrasi Israel anjing, itu sebenarnya ngata-ngatain Nabi kan? Iya kan? Siap, terima kasih banyak Pak. Kita 2 menit lagi menuju sekali lagi Pak. Sehat-sehat Pak. Ya. Saya kira udah selesai. Udah selesai Pak. Tahan bully lah Pak ini, tahan bully. Siapa yang jualan? Bisa.
Aku lagi disuruh aku. Ya komentar sangar-sangar banget guys. Bagus oponya Pak, bagus oponya. Pak dosen ini Masya Allah, haula wala quwata illa billah. Katanya ini di pesantren itu bagus ya diajarkan hal seperti itu, lagu Yahudi, bahasa Ibrani sebagainya. Di pesantren itu yang bagus itu adalah diajarin sholat, diajarin kitab, sholawatan, baca kitab kuning, bukan ngajarin lagu Yahudi, bahasa Ibrani dan sebagainya ya. Tapi dia contohkan tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya kerjasama dengan Yahudi. Aduh. Yahudi kita pelajari boleh, tapi akidahnya jangan. Untuk diterapkan di kehidupan kita, akidahnya jangan ya. Coba baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah ayat 14. Itu jelas bahwa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sudah jelas apabila mereka ketemu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman ya, mereka berkata bahwa kami telah beriman. Oh, itu orang Yahudi. Kalau ketemu orang Islam katanya kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka kembali ke kelompok mereka sesama Yahudi, mereka mengatakan innama nahnu mustahziun. Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok. Itu watak orang Yahudi ya. Sudah Allah jelaskan di Quran watak mereka seperti apa. Walan tardu angkal yahudu walan nasara. Orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho terhadap orang Islam sampai kita ikut ke agama mereka. Itu watak orang Yahudi. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Masa nggak bisa bedain mana muamalah, mana akidah Pak dosen ya? Mana muamalah, mana akidah harus bisa bedain. Muamalah itu adalah kehidupan sosial. Contoh Nabi tadi, kerjasama dalam perdagangan itu boleh. Dulu di Madinah itu, di sana bukan hanya orang Islam, ada juga Yahudi, ada Nasrani, ya. Nah, Nabi itu berinteraksi lewat dagang, mereka kerjasama sosial itu boleh. Tapi kalau soal akidah, jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, waliyadin bagiku agamaku. Itu konsep kita dalam Islam ya. Sosial boleh, tapi dalam akidah lakum dinukum waliyadin. Seperti itu ya. Jadi kan seperti itu Pak dosen. Jangan dia contoh yang salah tadi itu. Terus berkaitan dengan salam Yahudi. Shalom aleichem, setiap hari kan di Yerusalem ada shalom kata tadi itu ya. Ya. Di sana ada umat Islam juga katanya. Iya betul, tapi cara jawabnya apabila ada orang Yahudi memberi salam ke kita itu ya sudah diajarkan Nabi SAW kepada kita. Kalau mereka salam jawabnya seperti apa? Waalaikum. Orang Yahudi salam kita shalom aleichem, kita jawab waalaikum. Orang Nasrani salam ke kita jawab saja waalaikum. Seperti itu. Terus shalom aleichem ini apakah berkaitan dengan akidah? Jelas sangat berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena lagu Yahudi ini, lagu-lagu Yahudi ya yang diajarkan di Al-Zaitun ini digunakan saat Yahudi beribadah di Yerusalem. Itu menyambut hari Sabat. Ini sangat jelas berkaitan dengan akidah ya. Ini padahal hanya kosakata loh. Jangan salah, kosakata itu bisa kita membuat kita murtad. Bisa kita menjadi mu'alaf. Contoh orang masuk Islam itu kalau mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu dengan kata-kata dengan lisan. Ini dia contoh dia tadi sebutkan ya. Tadi katanya Nabi kerjasama dengan Yahudi. Iya betul kerjasama. Kerjasama dalam bidang sosial ya. Bukan kerjasama dalam akidah. Ya betul ya. Aduh Pak dosennya. Saya heran ya, ini orang-orang yang membela Panji Gumilang, yang pro Panji Gumilang ini pemikirannya aneh-aneh semua. Dan alasan mereka, argumen mereka tidak nyambung. Ya. Tadi dia contohkan Nabi kerjasama dengan Yahudi. Iya kerjasama, tapi perdagangan, akidah nggak bisa kerjasama kita. Ya, baik. Saya kira seperti itu ya. Kita tunggu aja update dari pihak kepolisian karena Panji Gumilang ini sudah
naik ke penyidikan statusnya, dan sekarang diproses di kepolisian. Kemungkinan besar akan terkena pasal penistaan agama. Baik, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.